Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Prasetyo dengan NIM 66612301116. Ini saya akan mempresentasikan mind mapping untuk artikel dengan judul Citizen E-Participation Model in Resolving COVID-19 in Indonesia. Yang pertama itu latar belakang. Ya, pandemi COVID ini telah menciptakan kritis multidimensi di Indonesia. Tidak hanya dalam sektor eh, kesehatan, tapi juga berdampak besar pada akses layanan publik di tengah situasi pembatasan sosial dan geografis yang kompleks. Eh, Selanjutnya itu banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan seperti mendapatkan informasi kesehatan dan administrasi secara langsung. Oleh karena itu, solusi digital seperti e-participation ya menjadi sangat penting untuk menjembatani keterbatasan tersebut. E-participation memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk tetap terlibat dalam proses situasi pandemi seperti ini. Selanjutnya itu konsep e-participation, partisipasi warga melalui teknologi informasi atau ICT untuk mendukung keterlibatan dalam kebijaksanaan publik secara inklusif dan transparan. Tujuannya itu untuk menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pandemi, e-participation tidak hanya menjadi sarana komunikasi antar warga dan pemerintah, tapi juga alat untuk menyebarkan informasi, memantau kondisi kesehatan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya itu tipe-tipe e-participation. Yang pertama ada non-participation, yaitu masyarakat tidak memiliki peran dalam proses, hanya objek informasi tanpa kendali, misalnya melalui manipulasi atau selanjutnya itu tokenisme. Itu warga diberikan akses informasi dan bisa diminta pendapatnya, tapi tidak memiliki pengaruh nyata terhadap hasil keputusan. Selanjutnya itu autonomous e-participation. Partisipasi yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, terutama melalui media sosial tanpa intervensi langsung dari pemerintah. Ini menjadi sangat relevan selama pandemi karena eh, inisiasi warga seperti grup WhatsApp atau akun informasi dan di Instagram menjadi pusat komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya yaitu ada contoh praktik di Indonesia. Ya, beberapa contoh nyata dari e-participation dalam konteks pandemi di Indonesia meliputi yang pertama itu peduli, peduli lindungi, yaitu aplikasi resmi dari pemerintah untuk melacak kontak dan informasi zona risiko. Selanjutnya itu Halodoc, platform layanan medis daring yang memudahkan warga berkonsultasi dan mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus datang ke rumah sakit. Selanjutnya itu Pilkobar, aplikasi dari pemerintah Jawa Barat yang menyajikan data khusus informasi kesehatan dan layanan darurat. Selanjutnya itu ada media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Dimanfaatkan masyarakat untuk menyebarkan informasi kesehatan atau menggalang donasi dan membentuk jaringan solidaritas sosial dalam skala lokal maupun internasional. Nasional. Kelima itu ada keunggulan dari e-participation. Yang pertama itu efisiensi, jadi mempercepat proses komunikasi, pelayanan, dan penyebaran informasi. Selanjutnya itu transparansi, yaitu mengurangi praktik birokrasi tertutup seperti dan mengurangi korupsi karena proses berlangsung secara terbuka dan digital. Selanjutnya itu inklusivitas, menjangkau lebih banyak warga termasuk yang berada di daerah terpencil. Selanjutnya itu partisipasi aktif, membuka ruang luas bagi masyarakat untuk ikut serta menyuarakan pendapat, memberikan solusi atau terlibat langsung dalam penanganan pandemi. Selanjutnya itu hambatan yang ada yang terjadi. Meskipun potensinya besar, implementasi e-participation di Indonesia menghadapi sejumlah kendala. Yang pertama itu literasi digital yang masih rendah, terutama di kalangan masyarakat menengah, bawah, dan lansia. Selanjutnya itu akses internet tidak merata, jadi terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, atau terluar. Selanjutnya itu ada pemanfaatan belum maksimal. Terbukti dari data bahwa hanya sekitar 9% masyarakat yang benar-benar memanfaatkan model ini secara aktif dan efektif. Selanjutnya itu ada rekomendasi untuk mengoptimalkan potensi e-participation. Berikut ini adalah langkah-langkah strategisnya untuk yang disarankan.
Pertama itu penyediaan wifi gratis di ruang publik, agar masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan tanpa hambatan biaya. Selanjutnya itu ada pelatihan literasi digital, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah minim akses teknologinya. Selanjutnya itu yang terakhir, pemberian intensif atau dukungan bagi pemerintah daerah yang mampu menerapkan sistem e-participation cara efektif dan inovatif sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang adaptif dan terhadap lebih kritis. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.